Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulia Ilmi. Saya dari Prodi PAI 2B dari kelompok 7. Dan di sini saya akan presentasi yaitu perkembangan ilmu masa Bani Umayyah. Baik, pemerintahan dinasti Umayyah. Pemerintah dinasti Umayyah ini berasal dari nama Umayyah ibnu Abu Syam ibnu Abdi Manaf, dan pemerintahan ini berkuasa selama kurang lebih 91 tahun dan dengan 14 orang khalifah yang memimpin. Dan diantaranya adalah yang pertama Muawiyah, kemudian Yazid I, Muawiyah II, Marwan, Abdul Malik, Al-Walid, Sulaiman, Umar bin Abdul Aziz, Yazid II, Hisham, Al-Walid II, Yazid III, Ibrahim, dan Marwan II. Nah, dari sekian banyak khalifah yang berkuasa pada masa dinasti Umayyah, hanya beberapa khalifah saja yang dapat dikatakan sebagai khalifah besar, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik ibnu Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hashim ibnu Abdul Malik. Jadi model pemerintahan pada masa dinasti Umayyah ini pada awalnya itu bersifat demokrasi. Nah, kemudian berubah menjadi feudal atau kerajaan. Dan pusat pemerintahannya itu bertempat di kota Damaskus. Dan hal itu dimaksudkan agar lebih mudah memerintah karena Muawiyah sudah begitu lama memegang kekuasaan di wilayah tersebut, yaitu di Damaskus tersebut, serta ekspansi teritorial sudah begitu luas. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu sistem pendidikan yang diterapkan pada dinasti Umayyah. Jadi sebenarnya pada masa dinasti Umayyah dalam bidang pendidikan ini kurang begitu diperhatikan, sehingga pendidikannya itu berjalan secara alamiah, yaitu masih sama seperti pada masa Nabi dan masa-masa Khulafaur Rasyidin yang dulu. Namun pada masa ini pola pendidikan itu sudah agak lebih berkembang, jadi sehingga peradaban Islam sudah bersifat internasional yang meliputi 3 benua, yaitu sebagian Eropa, sebagian Afrika, dan sebagian besar Asia, yang kesemuanya itu dipersatukan dengan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negaranya. Nah, dengan kata lain, periode dinasti Umayyah ini merupakan masa inkubasi, di mana dasar-dasar dari kemajuan pendidikan dimunculkan sehingga intelektual Muslim berkembang. Adapun cara pendidikan pada dinasti Umayyah yang dikutip dari Hasan Langgulung, yaitu yang pertama adalah bersifat Arab dan Islam tulen. Kemudian yang kedua yaitu menempatkan pendidikan dan penempatan birokrasi lainnya yang sebagian ditempati oleh orang-orang non-Muslim dan non-Arab. Kemudian yang ketiga itu berusaha menegakkan dasar-dasar agama Islam yang baru muncul. Dan yang keempat yaitu prioritas pada ilmu nakliyah dan bahasa. Ilmu nakliyah itu contohnya seperti Al-Quran dan juga Al-Hadis, dan juga pemakaman fikih dan tasyrik. Kemudian yang kelima yaitu menunjukkan bahan tertulis pada bahasa tertulis sebagai bahan media komunikasi. Nah, perkembangan ilmu ini terbukti dengan semakin meluasnya kawasan Islam di semenanjung Arab. Nah, sehubungan dengan hal ini Rasulullah itu pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang mempelajari bahasa suatu kaum, niscaya ia akan selamat dari kejahatannya. Nah, keperluan ini semakin dirasakan penting karena pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, kawasan Islam semakin meluas sampai ke Afrika dan Cina, serta negeri-negeri lainnya yang berbeda dengan bahasa Arab. Nah, dengan demikian pengajaran bahasa diperketat. Hal ini untuk menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang universal, sesuai dengan keadaan masing-masing. Mungkin hanya itu saja presentasi dari saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Lebih lanjut, menurut Haji Soekarno dan Ahmad Supardi memaparkan bahwa pada periode dinasti Umayyah terdapat 2 jenis pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan khusus dan yang kedua pendidikan yang diperuntukkan bagi rakyat biasa.
Dan pengertian dari pendidikan yang pertama yaitu pendidikan khusus. Pendidikan yang diselenggarakan dan diperuntukkan bagi anak-anak khalifah dan anak-anak para pembesarnya. Tempat proses pembelajaran berada dalam lingkungan istana. Materi yang diajarkan diarahkan untuk kecakapan memegang kendali pemerintahan atau hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan keperluan dan kebutuhan pemerintahan. Sehingga dalam penentuan dan penetapan kurikulumnya bukan hanya oleh guru melainkan orang tua pun turun menentukannya. Kemudian pendidikan yang kedua yaitu pendidikan yang diperuntukkan bagi rakyat biasa. Proses pendidikan ini merupakan kelanjutan dari pendidikan yang lebih diterapkan dan dilaksanakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup. Sehingga kelancaran proses pendidikan ini ditanggung-jawabi oleh para ulama. Merekalah yang memikul tugas mengajar dan memberikan bimbingan serta pimpinan kepada rakyat. Jaminan hidup mereka tanggung jawab sendiri dengan pekerjaan lain di luar waktu mengajar, atau ada juga yang menerima sumbangan dari murid-muridnya. Meskipun terdapat dua sistem yang berbeda, penguasa dinasti Umayyah tidak melupakan akan pentingnya suatu pendidikan. Adapun sistem yang diterapkan secara umumnya sebagai berikut, yaitu yang pertama tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua, tempat dan lembaga-lembaga pendidikan. Adapun tempat dan lembaga-lembaga pendidikan yang ada pada masa Bani Umayyah adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama pendidikan kutab, tempatnya belajar menulis, dan yang kedua pendidikan masjid, yaitu tempat pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang bersifat keagamaan. Kemudian yang ketiga pendidikan badiah, yaitu tempat belajar bahasa Arab yang fasih dan murni. Yang keempat pendidikan perpustakaan, dan yang kelima majelis sastra atau salon kesusastraan, yaitu suatu majelis khusus yang diadakan oleh khalifah untuk membahas berbagai ilmu pengetahuan. Yang keenam, Bamaristan, yaitu rumah sakit tempat berobat dan merawat orang serta tempat studi kedokteran. Yang ketujuh, Madrasah Mekah. Abdullah bin Abbaslah pembangunan Madrasah Mekah yang termasyhur seluruh negeri Islam. Yang kedelapan, Madrasah Madinah. Yang kesembilan, Madrasah Basrah. Yang ke-10, Madrasah Kufah. Yang ke-11, Madrasah Damsyik atau Syam. Kemudian yang terakhir, Madrasah Fistat atau Mesir. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang materi atau bahan ajar. Nah, pada pemerintahan masa dinasti Umayyah menaruh perhatian dalam bidang pendidikan, memberikan dorongan yang kuat terhadap dunia pendidikan dengan menyediakan sarana dan prasarana. Hal ini dilakukan agar para ilmuwan, para seniman, dan para ulama mau melakukan pengembangan bidang ilmu yang dikuasainya, serta mampu melakukan koderisasi ilmu di antara ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa ini. Nah, ilmu yang berkembang pada masa ini adalah yang pertama ilmu agama, Al-Quran, hadis, dan fikih. Proses pembukaan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, sejak saat itulah hadis mengalami perkembangan pesat. Yang kedua yaitu ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Yang ketiga ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala yang mempelajari bahasa, nahwu, shorof, dan lain-lain. Yang keempat yaitu bidang filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing, seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan ilmu serta ilmu kedokteran. Yang kelima yaitu ilmu kimia, kedokteran, dan astrologi. Dalam ilmu pengobatan awalnya masih bersumber pada pengobatan tradisional yang diterapkan Nabi, yang diantaranya adalah mengeluarkan darah dengan gelas atau bekam. Kemudian pengobatan ilmiah Arab banyak yang bersumber dari Yunani, sebagian dari Persia. Adapun dokter pertama pada masa dinasti Umayyah ditempati oleh Haris ibnu Kholadah yang berasal dari Taif. Yang keenam yaitu perkembangan seni rupa. Prestasi lukis yang gemilang dalam bidang ini ditunjukkan dengan munculnya arabeski, dekorasi orang Arab. Hampir semua motif Islam menggunakan motif tanaman atau garis-garis geometris.
Yang ketujuh yaitu perkembangan musik terjadi pada masa khalifah yang kedua yaitu Yazid. Dan yang kedelapan yaitu dalam persoalan musik ini menimbulkan polemik di kalangan masyarakat sehingga sebagian ada yang mencela dan ada juga yang mendukung dengan cara mengutip sebagai perkataan yang dinisbatkan kepada Nabi. Dan di sini juga ada metode pendidikan. Metode yang digunakan yaitu metode rihlah. Hal ini dibuktikan ketika zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan di sini juga ada perkembangan alam pemikiran. Dalam masa dinasti Umayyah merupakan cikal bakal gerakan-gerakan filosofis keagamaan yang berusaha menggoyahkan fondasi agama Islam. Timbulnya gagasan dan pemikiran filosof di Arab tidak bisa dilepas dari pengaruh tradisi Kristen dan filsafat Yunani. Pada paruh pertama abad ke-8 di Basrah hidup seorang tokoh yang terkenal yang bernama Wasil bin Atha. Sekarang pendiri mazhab rasionalisme tersebut pada saat itu dianut oleh kelompok Qadariyah, dan kelompok Qadariyah ini disebarkan pengaruh Khalifah Umayyah, Muawiyah, dan Yazid yang merupakan pengikut Qadariyah. Kemudian gerakan paham rasionalisme ini mencapai puncak kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah, terutama pada masa di Al-Ma'mun, seperti yang akan dibahas nanti pada masa Abbasiyah. Kemudian selain yang muncul pada dinasti Umayyah yaitu Murji'ah. Menurut mereka kenyataan dinasti Umayyah adalah orang Islam sudah cukup menjadi pembenaran bahwa mereka menjadi pimpinan umat. Nah, lebih lanjut lain yang merupakan sekte politik yaitu kaum Khawarij dan Syiah. Mungkin ini presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.